Pernahkah kita sadar satu berita yang belum tentu benar bisa merusak persaudaraan? Al-Quran sudah mengingatkan kita jauh sebelum era media sosial melalui Quran surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu seorang fasik membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ketidaktahuan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Menurut para mufassir seperti Ibnu Katsir, Al-Tabari, dan Quraisy Shihab, ayat ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman agar tidak menerima dan mempercaya informasi secara tergesa-gesa, terutama jika informasi tersebut datang dari orang yang tidak dapat dipercaya ataupun fasik. Kata fasik merujuk pada seseorang yang keluar dari ketaatan kepada Allah sehingga kejujuran dan integritasnya diragukan. Perintah fatabayyanu, maka telitilah, menunjukkan kewajiban melakukan klarifikasi, verifikasi, dan pengecekan kebenaran berita sebelum mengambil sikap atau tindakan. Tujuan dari perintah ini adalah untuk mencegah terjadinya kezaliman, kesalahan keputusan, serta kerugian sosial yang timbul akibat informasi palsu. Jika informasi yang salah dan langsung diamalkan atau disebarkan, hal tersebut dapat berujung pada penyesalan di kemudian hari. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa kehati-hatian dalam menerima dan menyampaikan informasi adalah bagian dari ajaran Islam. Berdasarkan tafsir Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, berbicara tentang etika komunikasi dan validitas informasi, yang merupakan prinsip fundamental dalam komunikasi dan penyiaran Islam. Dan ayat ini menekankan bahwa setiap proses komunikasi, baik menerima, mengelola, maupun menyampaikan pesan, harus didasarkan pada kebenaran dan tanggung jawab moral. Dalam konteks komunikasi dan penyiaran Islam, ayat ini menjadi landasan. Di antaranya, pertama, etika penyampaian pesan dakwah. Kedua, tanggung jawab seseorang komunikator atau dai. Ketiga, kewajiban memastikan kebenaran informasi sebelum disebarluaskan. Dan yang terakhir ada pencegahan penyebaran hoax, fitnah, dan provokasi. Nah, sebagai seorang dai atau praktisi komunikasi Islam, tidak hanya dituntut mampu menyampaikan pesan secara efektif, tetapi juga bisa dan wajib menjaga keakuratan, kejujuran, dan dampak sosial dari pesan yang disampaikan. Di era digital dan media sosial saat ini, arus informasi bergerak sangat cepat dan seringkali tidak melalui proses verifikasi. Berita bohong, hoax, ujaran kebencian, dan provokasi mudah tersebar dan mempengaruhi opini publik. Dalam kondisi ini, Quran Surah Al-Hujurat ayat 6 menjadi sangat relevan sebagai pedoman bersikap. Ayat ini mengajarkan bahwa manusia, khususnya seorang muslim, harus pertama, bisa bersikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. Kedua, tidak mudah percaya dan tidak terburu-buru menyebarkan berita. Ketiga, melakukan tabayun dengan mencari sumber yang kredibel. Dan yang keempat, mempertimbangkan dampak sosial dan moral dari informasi yang dibagikan. Nah, dalam konteks dakwah dan media sosial, ayat ini menuntun agar dakwah dilakukan secara bijak, santun, dan bertanggung jawab, bukan sekedar mengejar viralitas atau popularitas. Adapun pesan hikmah yang dapat kita ambil dari ayat tersebut, yang bisa kita ambil dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, antara lain, bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kebenaran dan tanggung jawab dalam komunikasi. Ayat ini mengajarkan bahwa kesalahan dalam menyikapi informasi dapat menimbulkan kerugian sosial, konflik, dan juga penyesalan. Selain itu, ayat ini menegaskan bahwa setiap muslim pada hakikatnya adalah komunikator yang akan diminta pertanggungjawaban atas informasi yang ia sampaikan. Oleh karena itu, kehati-hatian, kejujuran, dan sikap tabayun harus menjadi sebagian dari akhlak sehari-hari kita. Dan itu harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing, terutama di tengah kehidupan modern yang syarat dengan informasi. Sekian
Dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika banyak kesalahan, karena sejatinya kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan milik saya sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.